Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Ya, hari ini ceria-ceria semua ya. Pagi, Bu. Sebelum memulai pelajaran, kita ada baiknya berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu lihat kelas ini banyak ya yang kotor di bawah mejanya. Coba dibersihkan dulu, diambil sampahnya, baru dibuang. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, kali ini kita akan masuk ke pertemuan kedua. Jadi, dalam pertemuan kedua ini kita akan bahas tentang unsur-unsur dasar desain grafis. Dari tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat mengidentifikasi tentang unsur-unsur dasar desain grafis. Kemudian, siswa berani bertanya tentang unsur-unsur dasar desain grafis dan siswa dapat menjelaskan unsur-unsur dasar desain grafis. Dapat dipahami semuanya? Iya, Bu. Paham, Bu? Bisa, Bu. Bisa dipahami. Baik, semangat sekali ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan absen dulu ya. Ya, Bu. Indah Cynthia, Hadir, Bu. Ira Puji Anastasia, Hadir, Bu. Dede Seri Ramadhani, Hadir, Bu. Aulia Oktaviani. Sakit, Bu. Gak hadir, Bu. Dia sakit. Sakit apa dia? Nggak tahu, Bu. Nggak ada keterangan. Oke, kita doain semoga cepat sembuh ya. Iya, Bu. Nurul Fadila, Izin, Bu. Izin, Bu. Dia gak datang hari ini. oh baik kalau begitu. Oke, sebelum memulai pelajaran, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Menurut kalian, apa itu desain grafis? Ada yang tahu? Saya, Bu. Iya, Indah, silahkan. Desain grafis adalah suatu proses komunikasi dengan melibatkan elemen-elemen visual seperti teks, gambar, dan lain sebagainya. Iya, jadi benar ya apa yang dibilang Indah. Jadi, desain grafis itu yang melibatkan elemen visual seperti tipografi, ilustrasi, dan masih banyak lagi. Jadi, di dalam desain grafis itu juga ada unsur-unsurnya, dimana nanti unsur-unsurnya nanti ini bisa kita gunakan dalam pembuatan desain grafis. Unsur-unsurnya itu terdiri dari garis, tekstur, ruang, bentuk, ukuran, dan ada lagi, dan masih banyak lagi. Nah, Ibu akan jelaskan beberapa dari unsur dasar desain grafis ini. Yang pertama itu ada garis. Nah, garis ini itu merupakan suatu titik ke titik lainnya. Jadi dari garis itu akan membentuk sebuah garis yang dari titik ke titik lainnya. Dari garis ini tuh dia ada beberapa unsur. Yang pertama ada garis putus-putus, kemudian ada garis tebal, kemudian ada garis lurus. Nah, yang kedua ada bentuk. Bentuk ini tuh memiliki dimensi tinggi dan lebar. Jadi bentuk di sini pastinya kalian sudah tahu ya, ada persegi, ada lingkaran, ada segitiga, dan masih banyak lagi. Kemudian ada tekstur. Nah, tekstur di sini bisa kita lihat dan bisa kita raba. Jadi contohnya itu seperti kertas ini. Nah, kertas ini pastinya bisa kita raba bagaimana tekstur permukaannya, apakah dia halus atau dia kasar. Jadi itu merupakan dari teksturnya. Kemudian ada ruang. Nah, ruang ini adalah jarak antara bentuk dengan bentuk yang lainnya.
dalam pengidentifikasian ruang ini ada dua unsur. Yang pertama itu objek atau figurnya, yang kedua itu adalah latar belakang atau background. Kemudian ada ukuran. Nah, ukuran di sini itu merupakan besar kecilnya sebuah objek yang kita buat dalam sebuah desain. Kemudian warna. Warna di sini itu adalah unsur yang paling penting dalam unsur dasar desain grafis. Nah, Ibu mau bertanya, kenapa warna ini merupakan yang paling penting dalam unsur dasar desain grafis? Coba Indah jelaskan. Karena warna dapat memberikan identitas dan warna mengandung dan setiap warna mempunyai artinya masing-masing, Bu. Ya betul ya, beri tepuk tangan untuk Indah. Bu, saya ingin menambahkan, Ya silahkan Ira. warna sangat penting karena warna dapat mempertegas maksud dari simbol-simbol atau gambar yang dijelaskan di dalam desain tersebut, Bu. Ya benar ya. Jadi kenapa penting? Karena warna itu merupakan identitas dari sebuah desain. Kemudian dia juga bisa menyampaikan pesan karena setiap warna itu memiliki artinya masing-masing. Dapat dipahami semuanya? Paham, Bu? Paham, Bu? Ya jangan dilupakan ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Iya, silahkan Indah. Unsur-unsur desain grafis apa cuman warna aja ya, Bu? Bukan ya. Jadi tadi udah Ibu jelaskan, unsur-unsur dasar desain grafis itu ada ruang, tekstur, bentuk, dan yang lainnya. Jadi nanti coba Indah pahami lagi ya. Baik, Bu. Kemudian ada lagi yang ingin bertanya. Oke, Ibu akan beri tugas kepada kalian. Jadi tugasnya itu adalah membuat ringkasan dari apa yang Ibu telah jelaskan tadi. Jadi nanti kalian boleh berdiskusi dengan teman sebangkunya dan nanti bakal dipresentasikan ya. Bu, Iya, kenapa Indah? saya boleh izin ke kamar mandi? Boleh, 5 menit ya. Baik, Bu. Oke, jadi tugasnya itu kan kelompok. Jadi Ibu bakal membagikan kelompoknya ya. Oke, Bu. Dede, kelompok 1 Dede sama Indah. Kelompok 2 nanti Ira sama Aulia. Baik, Bu. Kelompok 3 nanti Nurul sama Dwi. Permisi, Bu. Ya, Saya mau masuk, Bu. Tadi dari kamar mandi. ya silakan masuk. Bu, saya mau bertanya, kelompok saya siapa ya, Bu? Kelompok Indah sama Dede ya. Loh, saya nggak mau sama Dedek, Bu. Harus mau. Itu udah Ibu tetapkan ya, jadi nggak bisa digonta-ganti lagi. Jadi Ya. bisa dimulai dari sekarang tugasnya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk membuat ringkasannya. Baik, Bu. Dimulai dari Baik, sekarang. Bu. Oke, Ibu mau nanya perkembangannya dari kelompok 1, gimana perkembangan tugasnya? Lagi dikerjakan, Bu. Udah sampai cari definisi dari warna. Oke, udah mau siap berarti ya. Kalau kelompok 2 bagaimana? Udah mau siap, Bu. Udah nyari definisi dari ukuran. Bu, Ya, mau bertanya kalau ini semua dibuat contohnya nggak, Bu? boleh. Gambar. Kalau mau buat contohnya lebih bagus lagi. Oke, Bu.
Kelompok lainnya bagaimana perkembangannya? Kelompok kami belum siap, Bu. Segera disiapkan ya, soalnya waktunya udah mau habis. Iya, Bu. Oke, karena waktu kita udah habis, udah sesuai dengan yang ditentukan, jadi tiap kelompok presentasi ya. Coba dari kelompok 1, yaitu kelompok Indah dan Dede, presentasi perwakilan aja. Baik, Bu. Saya akan menjelaskan mengenai unsur desain grafis dari kelompok 1. Di mana unsur desain grafis ada 5, yaitu garis. Sebuah garis adalah unsur desain yang menghubungkan antara satu titik poin dengan titik poin yang lain sehingga bisa berbentuk gambar garis lengkung atau lurus. Lalu ada bentuk yang memiliki diameter tinggi dan lebar. Kemudian tekstur yang merupakan tampilan permukaan dari suatu benda. Lalu ruang, yaitu jarak antara suatu bentuk dengan bentuk lainnya, dan ukuran, yaitu unsur dalam desain yang mendefinisikan besar kecilnya suatu objek. Sekian dari hasil diskusi kelompok 1. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian kelompok siapa lagi yang mau maju? Kelompok Ira, Bu. Silahkan. Baiklah, jadi isi unsur-unsur desain grafis yang kami tuliskan, yang pertama adalah garis, yaitu merupakan unsur dasar yang menghubungkan satu titik ke titik lainnya. Nah, bentuk yang dapat dihasilkan berupa garis lurus, garis lengkung, garis putus-putus, zigzag, meliuk-liuk, bahkan goresan alat tulis. Kemudian yang kedua adalah bentuk. Bentuk adalah sesuatu yang mempunyai lebar, tinggi, dan diameter. Kemudian secara umum bentuk yang banyak diketahui antara lain kotak, lingkaran, segitiga, lonjong, dan lain-lain. Sedangkan bentuk yang dibagi dalam kategori sifat antara lain, yang pertama ada bentuk geometrik, yaitu bentuk yang segala sesuatunya dapat diukur. Misalnya kubus berasal dari kotak. Kemudian ada bentuk natural, yaitu bentuk yang dapat berubah dan bertumbuh ukurannya seperti bunga, daun, pohon, dan lain-lain. Kemudian bentuk abstrak, yaitu bentuk yang terkesan tidak jelas dan tidak terdefinisi bentuk apa yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga, unsur tekstur, yaitu tampilan permukaan atau corak suatu benda yang dapat dilihat atau diraba. Bisa saja tampilan tersebut tampak kasar, namun ketika diraba terasa halus. Kemudian ada unsur gelap terang. Dinamakan warna gelap terang ketika warna yang satu berlawanan dengan warna lainnya. Seringkali diwujudkan dalam bentuk warna gelap dan terang. Kemudian ada unsur ukuran. Nah, ukuran ini yaitu perbedaan besar atau kecilnya suatu objek. Pemilihan ukuran akan membantu audiens dalam menyesuaikan hierarki untuk mengetahui objek mana yang dilihat pertama kali. Objek yang paling besar merupakan bagian yang sangat penting sampai paling kecil merupakan bagian yang kurang penting. Kemudian ada unsur warna, yaitu unsur desain grafis yang dapat menarik perhatian dan mempengaruhi emosi seseorang, karena dia dapat menampilkan identitas dengan menggambarkan citra dan mempertegas makna dari maksud gambar tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Lalu untuk
Menutupi pembelajaran kita hari ini, Ibu mau mengevaluasi sedikit tentang materi kita hari ini. Baik, Bu. Baik, Bu. Coba ada yang bisa jelaskan kesimpulan dari Saya, Bu. semua unsur dasar desain grafis ini? Saya, Bu. Silahkan, Dede. Saya akan menyimpulkan materi hari ini tentang unsur-unsur desain grafis. Yang pertama yaitu garis. Garis merupakan unsur dasar yang menghubungkan satu titik ke titik lainnya. Kemudian ada bentuk, adalah segala sesuatu yang mempunyai lebar, tinggi, dan diameter dapat disebut dengan bentuk. Kemudian ada tekstur. Tekstur adalah tampilan permukaan atau corak suatu benda yang dapat dilihat ataupun diraba. Kemudian ada ukuran. Kemudian ada gelap terang, ukuran, dan warna. Warna dapat dipercaya sebagai unsur-unsur desain grafis yang dapat menarik perhatian dan mempengaruhi emosi seseorang. Bu. Ya, terima kasih ya kepada Dede yang sudah menyimpulkan materi kita hari ini. Mungkin ini yang bisa Ibu sampaikan. Untuk materi pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang desain brief. Nah, jadi tugas di tiap kelompoknya itu untuk mencari tahu tentang desain briefnya. Bisa dicari di internet atau di buku yang ada. Nah, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.